Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Berjumpa lagi di channel Abidil Akmal. Saya berharap rekan-rekan sekalian pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, banyaknya pertanyaan dari teman-teman terkait dengan konfirmasi rekening di Info GTK yang menanyakan apakah ini rekening gaji atau tidak. Saya rasa yang itu tidak ada masalah apakah itu rekening gaji atau tidak. Kalau memang itu betul rekening gaji, silahkan dikonfirmasi ya. Tapi kalau itu bukan rekening gaji, bisa saja tidak. Tapi kalau memang itu betul-betul rekeningnya Bapak Ibu, rekening yang digunakan untuk membayar sertifikasi, bisa saja Bapak Ibu mengatakan menjawab ya pada saat konfirmasi tersebut. Ini hanya survei ya, survei dari kementerian ya, untuk memastikan bahwa rekening yang digunakan adalah rekening gaji atau bukan rekening gaji. Karena di sana ada perbedaan ya pemikiran dari teman-teman di pusat. Kalau menggunakan rekening gaji ini kecil sekali kemungkinan untuk tidak aktif, untuk dinonaktifkan di bank, karena rekening gaji tersebut akan menerima transfer setiap bulan. Tapi kalau rekening yang lain, misalnya rekening yang khusus digunakan untuk pembayaran sertifikasi, bisa saja dia tidak memenuhi syarat pada satu semester atau setahun, sehingga rekening sertifikasi tersebut tidak menjadi aktif, dinonaktifkan oleh bank. Itu yang ingin dipastikan oleh teman-teman yang di pusat. Sehingga ada dua pilihan, apakah rekening gaji atau tidak. Apabila itu rekening gaji, itu kemungkinan untuk dinonaktifkan kecil. Nah, apabila dia rekening yang lain, misalnya rekening sertifikasi atau rekening yang lain, ada kemungkinan untuk dinonaktifkan oleh bank. Nah, kalau dia nonaktif, pada saat transfer tunjangan profesi Bapak dan Ibu terjadi penolakan pada rekening tersebut karena rekening tersebut tidak aktif, maka akan terjadi retur, dan itu akan menambah pekerjaan teman-teman di kementerian, pada teman-teman di bagian pembayaran. Pada saat retur akan dicari lagi rekening yang aktif. Nah, itulah sebabnya teman-teman di pusat lebih menginginkan pembayaran tunjangan profesi itu ke rekening gaji Bapak dan Ibu untuk menghindari terjadinya penonaktifan di bank. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan penjelasan dari Pak Nazarudin dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, mohon ditonton sampai habis ya, jangan di skip karena informasi ini sangat penting ya, supaya tidak gagal paham. Ini dia videonya. Di sana di Info GTK kan keluar tuh konfirmasi. Ya, ini rekening gaji. Ya, tidak, ini bukan rekening gaji. Apa sih rekening gaji? Gitu ya kan? Apa sih rekening gaji? Nah, ini teman-teman sekalian, lihat nggak tuh yang tanda tanya besar? Itu sengaja tuh, ya. Tanda tanya yang besar tuh sengaja itu dikasih inian gitu ya. Ya, kenapa nggak ditulisin di depan aja sih? Sebenarnya ada juga di bawah tuh, gitu. Ya, cuma kalau di bawah kan cuma untuk konfirmasi yang salah segala macam ya. Nah, tanda tanya yang besar itu kalau diklik itu keluar tuh penjelasannya tuh, ya. Nah, silakan aja lah dilihat sendiri ya. Silakan dicek lah, ya. Tulisannya apa silakan ya. Nah, nggak usah saya sebutkan lah, ya, biar nanti pada aktif cek itu klik itu kalau dikeluar tulisan apa gitu, ya. Nah, itu rekening gaji. Konfirmasi yang ditanyakan di Info GTK itu cuma mengkonfirmasikan ini rekening yang nampil ini rekening yang digunakan untuk membayar gaji atau bukan gitu. Kan pertanyaannya, apakah ini adalah rekening gaji Anda? Kan gitu kurang lebih pertanyaannya ya. Jawabannya simpel, cuma iya atau tidak. Kalau memang itu rekening yang dipakai untuk membayar gaji, ya pilih iya, lalu konfirmasi. Kan gitu ya. Kalau kalau itu bukan rekening gaji, ya jawab tidak. Ya kan? Lalu konfirmasi. Maka kami akan bisa tahu, oh ini berarti rekening memang yang cuma untuk digunakan membayar tunjangan profesi. Jadi dia untuk gaji gitu. Kenapa GTK menanyakan itu? Kenapa bagian keuangan menanyakan itu? Gitu kan? Yang dimintakan ditanyakannya di Info GTK.
Ya, itu karena kalau rekening gaji, resiko rekening itu dorman, kalau kita kasih transfer, nolak. Akhirnya retur. Padahal rekening itu nggak mati. Rekening itu orangnya masih hidup. Rekening itu uangnya masih miliaran, gitu ya. Nah, masih miliaran, ya. Nah, tapi kalau statusnya dorman, terus kita transfer ke rekening tersebut, itu nolak gitu. Rekeningnya nolak. Akhirnya apa? Akhirnya jadi retur. Itulah sebabnya kenapa disurvei. Apakah ini adalah rekening gaji Anda? Nah, kalau itu rekening gaji, berarti aman nih pembayaran tunjangan profesinya. Kenapa? Karena kalau ke rekening gaji itu, resiko dormannya sedikit, kecil gitu. Karena bank pasti ditandai bahwa itu rekening gaji, gitu. Ya, sama bank itu pasti sudah ada ininya ya, sehingga rekeningnya tidak akan mati, tidak akan tutup otomatis, gitu ya. Intinya rekening itu dijaga oleh bank, ya, agar tidak dorman tadi. Gitu. Itulah kenapa ditanyakan pertanyaan tadi, ya, apakah ini adalah rekening gaji Anda? Ya kan? Nah, cukup jawabannya iya atau tidak. Nah, ini kemarin ada juga kejadian nih, baru 2 hari dirilis gitu, sudah ada kejadian. Aduh, Pak, saya salah klik. Kok salah klik? Salah klik apa? Saya salah konfirmasi. Lah, terus kenapa salah konfirmasi? Iya salah klik gitu. Salah kliknya apa gitu kan? Nah, dia ternyata rekening itu bukan rekening gaji. Rekening itu bukan rekening gaji. Dia klik tombol ya, lalu dia konfirmasi. Ini kan perlu 2 proses nih. Ya nggak? Klik dulu iya, baru kan 2 kali klik gitu. Lah, kenapa bisa sampai salah? Oh, paham saya. Ternyata pengertian rekening gaji itu yang masih teman-teman belum pahami. Mungkin fokus teman-teman itu di info GTK itu cuma di bagian poin-poin pentingnya doang. Dia cuma lihat rekeningnya, ditanya situ rekening gaji atau bukan, ya, karena pemahaman rekening gaji itu nggak paham, dia pikir tunjangan profesi itu adalah gaji, jadi dia jawabnya iya gitu. Bedakan, tunjangan profesi itu tidak sama dengan gaji, ya, tidak sama dengan gaji. Kalau gaji itu sudah pasti akan ditransfer tiap bulan selama orangnya masih aktif, kan gitu. Selama aktif sebagai ASN, dia tetap akan ditransfer uangnya. Tetapi kalau rekening tunjangan bisa jadi 1 tahun nggak ditransfer pada saat orangnya misalnya tidak mengajar. Dia aktif, tapi aktif sebagai pegawai, aktif, tapi aktifnya bukan di pembelajaran, aktifnya bukan mengajar, tapi dia aktifnya mungkin sebagai kepala dinas. Nah, ya kan? Itu tidak bisa dibayar tuh kalau seperti itu, ya. Nah, makanya bedakan. Jadi ini mungkin karena pengertian itulah teman-teman banyak yang salah klik kemarin. Nah, apakah nanti itu akan menyebabkan tunjangannya jadi tidak dibayar? Oh, tidak, ya. Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir untuk itu, ya. Itu tidak menyebabkan proses gagal tidak dibayarkannya tunjangan profesi, tidak. Ya, itu tetap mungkin kalau rekeningnya valid, ya. Kalau rekeningnya valid itu mungkin tetap akan dibayarkan walaupun itu bukan rekening gaji. Cuma itu tadi resiko returnya besar. Nah, oleh karena itu sih diharapkan nih teman-teman sekalian, ya, dicek lah, ya, yang ASN pasti punya rekening gaji gitu ya, pasti punya rekening gaji, makanya dicek lah itu rekening gaji atau bukan. Kalau memang itu bukan rekening gaji, maka kita bisa temui operator SIMBAR di Dinas Pendidikan, ya, atau operator SIMTUN di Dinas Pendidikan, ya. Kalau TK, SD, SMP itu di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kalau SMA, SMK, SLB itu di Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, teman-teman sekalian tuh bisa temui mereka, melakukan perubahan nomor rekening agar disesuaikan dengan rekening gaji, gitu ya, agar disesuaikan dengan rekening gajinya. Nah, kemarin juga ada yang nanya, ya, Pak, kalau
banknya itu yang dipakai bank apa. Sebenarnya hampir semua bank bisa, tapi diusahakan ini banknya bank nasional, ya. Nah, yang paling disarankan sih sebenarnya itu banknya Bank Himbara ya, itu BRI, terus Mandiri, BTN, terus BSI, BNI ya, BNI. Nah itu yang disarankan sih itu ya Bank Nasional. Nah tapi di daerah kan ada kebijakan tersendiri ya. Nah walaupun di daerah ada kebijakan tersendiri, biasanya rekening gaji itu akan mengikuti peraturan Depdagri, Kemendagri ya. Nah kalau tidak menggunakan bank nasional, maka bisa menggunakan bank BPD, Bank Pembangunan Daerah. Ya, ingat BPD nih, Bank Pembangunan Daerah. Misalnya kalau di Jawa Barat itu BJB, Bank Jawa Barat. Mungkin ya, singkatannya saya kurang paham tuh. Yang kedua, yang kedua, yang lain misalnya di Jawa Tengah, Bank Jateng, Jawa Timur, Bank Jatim, terus ada Bank Bengkulu, Bank apa Gorontalo apa ada kali ya. Terus macam-macam tuh ya. Atau mungkin di Aceh ada BPD Syariah Aceh itu ya, mungkin ada banyak lah, ada banyak. Nah, yang BPD itu masih bisa diakomodir gitu ya, karena kata orang keuangan itu masih ada koneksi ya, ada ininya lah, masih jalur ininya masih mudah gitu ya. Tapi kalau BPR ini yang agak sulit gitu. Tapi saya yakin rekening gaji nggak ada yang di BPR. Itu sih keyakinan saya, kan saya tidak tahu ya, bisa jadi keyakinan saya ini salah, di daerah Bapak itu bisa jadi rekening gaji pakai BPR ya. Nah, yang untuk BPR sampai saat ini kita sulit tuh untuk proses validasinya, validasi rekeningnya gitu ya, karena itu belum, saya kurang paham lah untuk tentang aturannya, tapi yang pasti untuk yang BPR sampai saat ini masih agak sulit untuk prosesnya. Nah, oleh karena itu teman-teman ya sekalian, kalau sudah punya rekening gaji yang ada di Bank Nasional ataupun di BPD, ya mending gunakan rekening gajinya. Ya. Gitu. Jadi lebih baik itu menggunakan rekening gaji. Karena itu tadi resiko returnya lebih sedikit ya dibandingkan dengan rekening yang lain gitu ya. Untuk rekening gaji. Ya, itu kira-kira teman sekalian untuk yang validasi rekening ya. Jadi jawab ya kalau memang yang nampil ada rekening gaji, jawab tidak kalau itu bukan rekening gaji, tapi rekening khusus tunjangan yang selama ini digunakan oleh Dinas Pendidikan untuk membayar tunjangan profesinya. Terus untuk teman-teman sekalian yang data rekeningnya salah, misalnya, wah ini rekening saya betul nih, rekeningnya ini betul gitu, yang selama ini dipakai untuk transfer tunjangan, tapi nama banknya salah misalnya. Nah, segera konfirmasi ke operator simbarnya. Ya. Terus nama banknya betul, tapi nama saya salah. Ini kok masuknya nama orang lain gitu, misalnya. Itu segera konfirmasi, ya. Nah, yang seperti itu kemungkinan bisa jadi retur nantinya gitu. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian harus agak sedikit gercep nih untuk ininya gitu ya. Segera laporkan ya. Nah, kan lapor tidak harus datang ya. Saya yakin sama ini teman-teman kan punya kontak tuh, entah itu operator simbar ataupun operator simtunya. Dikontak coba ya bahwa rekeningnya masih salah, biar nanti mereka bisa komunikasi ke pusat. Itu ya. Jadi kalau ada yang salah namanya, salah banknya, apalagi salah rekeningnya, ya segera konfirmasikan. Ya mudah-mudahan sih nanti kalau memungkinkan gitu ya. Karena ini belum ada ininya ya, saya baru bayangan gimana kalau di info GTK juga dikeluarkan apakah betul ini rekening Anda gitu ya, atau entahlah apa kata-katanya. Mungkin nanti akan ada dua konfirmasi yang menyatakan bahwa oh itu betul rekening saya dan itu betul rekening gaji misalnya gitu kan. Ya gitu untuk yang validasi rekening ya. Ini mudah-mudahan teman-teman sekalian nih yang kemarin masih ngawang-ngawang gitu, masih agak bingung-bingung tentang ini rekening gaji atau bukan. Kalaupun salah ngeklik itu jadi nggak jadi masalah ya. Itu cuma sekedar survei tok bahwa ini rekening gaji atau bukan gitu ya. Buat kami nanti untuk bisa melakukan evaluasi terhadap rekening-rekening yang ada. Yang berikutnya ini
rekening kosong, ya, rekening kosong. Pak, saya ini peserta sertifikasi lama. Saya pernah terima tunjangan profesi berkali-kali. Ya, karena saya lulusan dari tahun anggaplah tahun 2015 dulu gitu kan. Berarti kan sudah bertahun-tahun terima. Tapi kenapa rekening saya kosong gitu? Kenapa rekening saya masih belum ada? Baik. Nah, ini banyak memang teman-teman sekalian yang proses lapornya kan kita minta rekening ini kan ke Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing. Nah, ini ada yang proses lapor baliknya itu masih belum lapor sehingga hasilnya dia masih belum ada rekeningnya gitu ya. Nah, apakah harus panik? Enggak juga ya, karena kami pun tetap akan selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan ya. Nah, tapi ya tidak ada salahnya juga sih kalau nanya lewat WA mah, misalnya ke operator simbarnya, Min, kok rekening saya di Infogetika kosong ya gitu. Kata Pak, gua kepo kemarin live, rekening itu dikirim oleh dinas gitu. Apa belum dikirim ya? Jadi nanyanya yang enak gitu ya. Jadi jangan nanya yang nanya tapi mengintimidasi gitu ya. Biasanya kan saya kalau ini kadang-kadang suka begitu tuh ya. Akhirnya orang malas jawab gitu ya. Akhirnya yang tadinya harusnya dapat kabar malah, oh iya memang belum misalnya gitu. Ini malah dijuangin segala macam gitu ya. Oleh karena itu kita kalau bisa tanyakanlah ke teman-teman, tapi dengan nada pertanyaan yang tidak terlalu mengintimidasi gitu ya. Karena ketelatan pengiriman tidak selalu berada pada orangnya, bisa jadi karena sistemnya. Ya, bisa jadi karena belum semua rekening itu terkumpul. Belum tentu bisa jadi juga gitu. Bisa jadi juga masih ada beberapa rekening yang terkendala sehingga mereka masih menunggu angka yang dikirim itu, jumlah yang dikirim itu bisa semuanya sekaligus gitu. Nah, ini jadi banyak hal. Jadi bukan karena kesengajaan atau segala macam ya. Jadi komunikasikan tidak harus buru-buru ya. Jadi tidak harus juga gerasa gerusu gitu ya. Jadi cukup WA saja apakah sudah dikirim atau belum. Nah, bisa jadi teman-teman sekalian, Dinas Pendidikan sudah ngirim. Cuma mungkin telat 1 hari gitu misalnya. Jadi prosesnya belum. Dia udah kirim ke kita, cuma belum ke proses. Itu juga bisa ya. Kenapa kok begitu ya? Karena pada saat mereka kirim ya rekening itu nanti kita akan minta bagian verifikator ya yang punya link ke seluruh bank ya, seluruh bank nasional dan BPD itu untuk dicek apakah rekening itu valid atau tidak. Nah, kalau sudah valid, maka nanti baru dimasukkan ke dalam sistem ya. Atau bisa jadi kiriman itu juga harus dicek mata lagi di pusat. Jadi misalnya kalau ada format-format yang aneh, ada karakter-karakter yang aneh, ini kan harus dibersihkan dulu. Karena bank tidak menerima ada karakter-karakter aneh. Jadi kalau ada karakter-karakter aneh di dalam rekening, biasanya itu juga akan menjadi menghambat proses pembayaran. Jadi masih slow down dulu, tenang aja ya. Tenang aja, karena ini masih uji coba. Uji coba apa? Uji coba data validasi, uji coba jaringannya, uji coba database-nya, dan uji coba kesabaran yang mengaksesnya, gitu ya. Oke, jadi karena ini masih uji coba, tenang saja dulu, tidak usah khawatir itu, tapi konfirmasi tidak ada salahnya. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa terjawab nih ya tentang validasi rekeningnya, tentang rekening kosongnya ya. Jadi memang ada beberapa dinas pendidikan, ada beberapa daerah yang masih belum kami terima proses penyerahan rekening gajinya gitu ya. Nah, itulah video dari Bapak Nazarudin ya. Ini ada pesan untuk teman-teman ya, sebelum melakukan konfirmasi silahkan dicek dulu ya, ambil buku tabungan Bapak dan Ibu, kemudian perhatikan ya angka per angka
Jangan sampai ada simbol-simbol yang kelihatan di sana ya, supaya tidak ada permasalahan pada saat pembayaran tunjangan profesi Bapak dan Ibu. Silahkan dilakukan cross check, baca angka per angka, kemudian pastikan ejaan namanya tidak salah dan nama banknya benar. Hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke rekan-rekan Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.